Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini coba dari yang nomor 31 ya. Ini yang uraian. Ini bab 1. Itu tentang kamu nanti ngitung hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup dan jangka sorong. Contohnya ini ya. Ini kan mikrometer skrup. Ini udah ada bagian-bagiannya. Ini kamu diminta hitung ini tuh berapa ukurannya. Nah, berarti pertama kan skala utama. Kalau skala utama ini dari angka terakhir itu 7. Nah, dia ini tengah-tengahnya kan nggak ada 8. Nggak ada dikasih tahu 8. Berarti ini sampai tengah-tengahnya itu 5. Jadinya skala utama itu 7,5 ya, kayak gini. Nah, ini ditambahin 0 biar sama nanti sama skala non-use-nya. Skala non-use udah pasti belakangnya itu 2 angka kan ya. Ini 35, 40, 45 itu pasti 2 angka kan, dia di pas garis, makanya ini ditambahin 0 biar sama. Nah, terus sekarang skala non-use nya berarti yang pas garis ya. Ini pas garis itu angka 41 ya, ini kan 40, setelah 40 itu 41. Nah, berarti 0,41, komanya harus sama ya. Di sini pasti selalu pakai 0,0, tinggal kamu lihat garis yang paling sejajar ya. Terus tambahin deh. Jadi ini 1, 9, ini 7. Dapat 7,91. Nah, sekarang ini contoh yang kedua, masih mikrometer skrup. Sekarang kamu lihat ini 0, 1, 2, 3. Nah, tengah-tengahnya ini berarti dia adalah 5. Berarti kalau digabung 3, ini 5. Itu adalah skala utamanya. Skala utama itu 3,5. Sekarang skala non-use. Skala non-use tadi yang harus kamu lihat dia sejajar sama angka berapa. Ini ternyata sejajarnya sama angka 40. Jangan lupa kamu tambahin 0. Ini 3,5 ya. Tambahin 0 biar sama. Ini 0, ini pas garisnya adalah angka 40. Tuh, jadi 0 ini adalah 5 tambah 4 9, ini 3 tambah 0 3. Komanya di sini ya. Nah, jadi 3,90. Tadi mikrometer skrup ini 1, ini 2 ya. Sekarang yang jangka sorong ya. Jangka sorong berarti cara ngelihatnya ini, kamu lihat ini kan 2, ini 3, berarti diantara mereka itu ada 2,1 gitu, 2,2, 2,3. Ini angka 1, ini angka 2, 3, 4. Nah, ini pas tengah-tengah tuh tinggi ya, 5. Ini 6, 7, 8, 9. Nah, ini pas kan 10. Jadi ini angka 3. Nah, jadi kamu lihat angka yang sebelum angka 0 ya. Sebelum angka 0 itu kan angka 2. Berarti di sini adalah 2,2 ya. 2,2. Nah, terus ini 0. Kamu lihat yang garisnya paling sejajar di antara atas sama bawah. Ini kan tidak sama, enggak sejajar. Ini juga enggak sama, ini enggak sama, ini enggak sama. Yang paling dempet gitu, ini enggak sama juga ya, dikit. Nah, yang paling sama adalah ini ya. Ini. Nah, dia itu angkanya karena ini 0, berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini adalah 8. Berarti 0,08 ya. Kalau yang di bawah ini itu kamu kasih ini 2 angka di belakang koma ya. Kalau cuman kamu tulis 0,8 kan itu cuman 1 angka di belakang koma. Dia harus 2 angka di belakang koma. Jadi tambahin 0 ini sebelum angka benerannya angka 8. Berarti pas kamu tambahin ini, nah ini kan di atasnya nggak ada angka, berarti bisa kamu tambahin angka 0. Jadi 0 tambah 8 itu 8, 2 tambah 0 itu 2, komanya di sini. Terus 2 tambah 0 2, jadi 2,28 mm ya. Nah, sekarang
soal kamu yang nomor 32. Ini yang uraian ya. Jadi kamu harus pakai syarat nanti. Menganalisis perubahan wujud dan menjelaskan proses perubahan wujud beserta contohnya. Ini ya. Kalau ini kamu insya Allah udah bisa. Ya, jadi ini masuknya ke perubahan fisika karena dia hanya ngerubah bentuknya aja dari cair ke padat, padat ke cair, padat ke gas, gas ke padat. Nggak ada yang berubah dari isinya gitu, nggak membusuk, nggak berkarat. Ya, kamu ingat itu perubahan fisika berarti. Nah, ini yang udah kamu tahu ya, gas panahnya ke sini ya, gas ke padat itu adalah mengkristal. Ya, contohnya kayak bola kristal tuh kamu bilang. Terus salju kan tadinya nggak ada ya, cuman dari uap-uap gitu, terus tiba-tiba jadi padat, jadi bentuk salju. Salju kan kayak es batu, bisa kamu pegang ya, itu contohnya. Terus ini sekarang dibalik, dari padat ke panahnya ke sini, padat ke gas. Padat ke gas itu adalah menyublim ya, contohnya padat ke gas apa tuh, kapur barus ya. Pas kamu taruh di ruangan kosong, itu kapurnya tadi bentuknya padat gini, bisa kamu pegang. Terus lama kelamaan dia akan hilang sendiri. Hilang itu kan bisa berupa angin, kita nggak lihat. Jadi dia padat ke gas, yaitu contohnya. Berarti namanya menyublim. Sekarang ini dari gas ke sini panahnya, gas ke cair. Gas ke cair berarti mengembun. Mengembun kamu udah tahu ya, contohnya embun pagi itu, betul kan, nggak ada apa-apa tiba-tiba terus di daun jadi ada air ya. Ini ada airnya, berarti dari nggak ada apa-apa gas ke cair. Sekarang contohnya lagi ini, kamu taruh air dingin ya, air dingin ke gelas. Nanti gelasnya lama kelamaan di luarnya itu bakal ada air, padahal itu airnya nggak tumpah ya, itu karena dia mengembun dari gas ke cair. Nah, sekarang dibalik lagi, kalau cair ke gas, cair ke gas panahnya ke sini ya. Cair ke gas namanya menguap. Contohnya itu kamu masak air panas ya, tadinya air biasa, kamu masak tuh di kompor ya, di panci. Terus kamu masukin airnya, dia akan menguap jadinya airnya tadinya banyak, ini di panci airnya tadi banyak, jadi tinggal sedikit tuh berkurangnya bukan karena tumpah, tapi karena dia menguap ya, yang lainnya berubah jadi gas, jadi udara, itu menguap. Sekarang ini padat, coba ini hapus dulu ya, dari padat ke cair nih ya, panahnya ke sini. Padat ke cair itu mencair, pasti kamu tahu. Contohnya ini es batu, kamu diamin, lama kelamaan dia akan berubah jadi air ya, karena kena panas tuh. Terus ini dari cair ke padat, sekarang kebalikannya, panahnya ke sini berarti membeku ya. Kamu punya air, kamu masukin ke freezer ya, ke kulkas, dia bahkan akan bentuk es batu, itu jadi padat. Itu ya contohnya. Nanti kamu jelasinnya lengkap, contohnya yang kamu tahu ya. Terus ini, peserta didik mampu menentukan volume suatu benda berdasarkan prinsip kesetimbangan massa dan massa jenis yang diketahui. Ini ya, contoh soalnya, benda massanya 2 kg, massa kayak beratnya ya 2 kg. Nah, massa jenisnya itu 500 kg per meter kubik, meter pangkat 3. Kamu diminta hitung volumenya. Kalau ada soal kayak gini, yang dikasih tahu massa jenis, yang diminta volume, atau sebaliknya, tinggal kamu puter-puter rumus ini. Ya, rumusnya itu aslinya bisa kamu bikin segitiga. Ya, karena ini massanya paling atas, sudah pasti massanya di atas ini. Nah, ini volume sama massa jenisnya bisa dipindah-pindah. Yang penting massanya harus selalu di atas. Jadi kalau kamu ditanyanya massa, berarti rumusnya volume dikali nih ya, volume dikali massa jenis. Nah, terus kalau yang ditanya ini massa jenis, berarti kan massa jenis di bawah, berarti massa ini yang atas dibagi sama yang bawah, yang belum disebutin itu volume. Terus kalau yang ditanya volume ini, berarti yang atas massa dibagi yang belum disebutin, itu massa jenis itu ya. Nah, kalau di soal kamu yang ditanya ini volumenya, berarti volume itu ini massa dibagi massa jenis. Massanya itu ini 2 kg dibagi massa jenisnya 500
kilogram per meter kubik. Ya, tinggal kamu bagi deh. Berarti 2 dibagi 500. 2 dibagi 500. Ya, 2 dibagi 500. Berarti ini kan nggak bisa. Kamu tambahin 0. Ya, terus nggak bisa lagi. Kamu tambahin 0 lagi. Masih belum bisa lagi. Tambahin 0. Nah, ini udah bisa ya. Habis itu iya betul, tambahin 0. Nah, jadi 2000 dibagi 500 itu dapat 4 ya. 4 dikali 500 itu 2000. Nah, cara kamu ngecek betul apa tidak, tinggal kamu kaliin. Berarti ini 0,004 dikali 500. Tambahin, tulisnya angka 5 aja. Berarti ini 0, 2. Terus ini 2, 0. Ya, terus ini 0, ini 0. Nah, berarti jadi komanya di sini, terus tambahin 0-nya 2 ya tadi. Berarti tambahin 0-nya 2. Ya, ini 1, 2. Nah, gitu ya. Ini kan komanya hilang. Jadi 2000 udah betul ya. Berarti hasilnya 0,004 volumenya. Nah, sekarang nomor 34. Peserta didik mampu menentukan usaha paling efektif untuk mengurangi pemborosan energi panas. Pemborosan energi panas. Ya, nanti kamu tulis cara apa tuh yang bisa kamu lakukan. Ini yang pertama, ya. Pemborosan energi panas yang pertama, menggunakan peralatan memasak dasar yang tebal agar panasnya merata. Ya, biar panasnya merata, jadi kamu nggak buang-buang energi panasnya. Yang kedua, menutup panci saat memasak agar kalor tidak hilang ke lingkungan. Ya, biar panasnya makanannya atau airnya cepat matang, jadi kamu tutup itu pancinya, biar kalornya tetap di dalam panci itu aja, nggak kemana-mana, nggak ke lingkungan. Beda kalau kamu buka tutup pancinya, dia kalornya akan kemana-mana, jadi kan kalornya kebuang sia-sia, jadi malah ke lingkungan nyebar gitu ya. Terus ini menghitung suhu akhir campuran logam dan air menggunakan prinsip asas Black. Asas Black nih kamu udah tahu ya. Ini soalnya 100 gram logam. Coba kita tulis dulu yang diketahui. Coba ya, kamu misalin karena logam disebutin pertama, jadi logam itu benda satu ya. Berarti M, massa benda satu itu logam, masanya 100 gram. 100 gram. Terus suhunya 90 derajat. Berarti T-nya. Suhu logam itu benda ke satu 90 derajat dicampur sama 200 gram air. Nah, air berarti benda kedua ya. Massa air itu 200 gram. Nah, air suhunya 30 derajat Celcius. Berarti suhu benda kedua itu air 30 derajat Celcius. Kalor jenis logam berarti sini ya. C1 itu kalor jenis logamnya 400 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor jenis air berarti C2. Kalor jenis benda kedua 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang kamu diminta tentukan suhu akhir campuran. Ya, ditanya suhu akhir. Suhu akhir berarti TA ya. Suhu akhirnya berapa? Nah, karena ini kalor jenisnya bentuknya Joule per kilogram, ini juga Joule per kilogram, jadi masanya harus kamu jadiin kilogram dulu ya. Ini itu kan masih gram, berarti 100 gram ini kamu jadiin ke kilogram, berarti kilogram itu ini ya. Kamu bikin tangga dulu, coba bagi
HG, DAG, G, DG, CG, MG. Ini dari gram ke kilogram. 1, 2, 3 ya. Karena naik berarti dibagi, nolnya berkurang 3. Tapi dia nolnya cuma 2. Berarti dibagi 1000 ya. Kan nolnya 3. Coret, 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 coret. Nah, ini sisa 1. Berarti kamu tambahin 0, ya. Berarti dia itu masanya 0,1. Ini kita pindahin ke sini, ini juga ke sini. Nah, ya jadi 0,1 kilogram. Nah, ini juga harus sama. Berarti 200 gram ubah ke kilogram. Berarti 200 per 1000 ya. Karena dari gram ke kilogram tadi naik 3 kali. Ini coret, 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 coret. Ini coret, tapi kamu tambahin 0, tuh ya. Berarti ini adalah 0,2 kilogram. Baru deh kamu jawab. Berarti masukkan rumusnya. Rumusnya itu kan oh ini ya, kalor lepas sama dengan kalor terima ya, kan pakai asas Black. Nah, ini kamu masukin tadi, berarti massa 1 dikali suhu 1. Oh ini deh salah. Kalau jenis 1 dikali ini ya, dikali T1 dikurang suhu akhir sama dengan massa benda kedua dikali kalor jenis benda kedua dikali suhu akhir sekarang dikurang terbalik. Iya betul, suhu akhir dikurang suhu benda kedua ya. Nah, sekarang massa benda 1 itu adalah massa bendanya logam ya tadi, 0,1 dikali kalor jenis benda ke-1 itu 400 dikali ini suhu benda ke-1 nya 90 dikurang TA. TA nya tetap tulis TA aja karena itu yang bakal kita tanya. Maksudnya TA itu suhu akhir ya. Terus massa benda keduanya tadi 0,2 kilo ya, ini adalah massa air. Terus kalor jenis benda kedua, kalau jenisnya air itu 4200 dikali suhu akhirnya tetap tulis, terus dikurang suhu benda kedua itu air, bendanya tadi suhunya 30 ya. Ini kamu kalikan 0,1 dikali 400 ya, berarti 400 dikali 0,1 ini ya, berarti itu aja 0,1 kali 4 aja, nanti tinggal kamu tambahin nolnya ya. 0,1 dikali 4 ini 0 ya, kamu tambahin nolnya 2, 1, 2 ini ya. Nah, terus ini kan hilang ya, ini biar komanya hilang kamu coret, dan dia juga dicoret 1 sesuai sama angka yang sebelum koma tadi yang dihapus. Jadi ini adalah 40 ya, ini 40 terus dikali lagi sama 90. 4 kali 9 kan 36, kamu tambahin nolnya, ini 1 ini 1, jadi nolnya ada 2. Nah sekarang ini 0,1 dikali 400 tadi 40 dikali lagi sama ini TA, berarti min 40 TA sama dengan ini kamu kaliin 0,2 dikali 4200, berarti 42 aja. 42 dikali 0,2 ini 4800, ini 480, komanya di sini ya. Terus kamu tambahin nolnya ada 2, 1, 2. Nah ini ya, berarti kamu coret ini 1 hilang, ini 1 juga, depan 1 belakang 1, jadi nanti komanya hilang, jadi 840 ya.
840 TA. Habis itu 0,2 dikali 4200 itu tadi 840 dikali lagi sama min 30. Berarti 840 ambil 84 aja dikali 30. Ambil 3 aja. Ya berarti ini 2125. Tambahin nolnya ini 1 sama 840 nolnya 1. Kan gini ya, 40 sama 30 tadi mau dikaliin. Berarti nolnya ada 2. 1 2. Nah, jadi dikurang 25.200. Nah, ini jadi min 40 TA. Ini kamu pindahin ke sini ya, ke kiri. Berarti jadi min 840 TA. Kan dia tadinya positif, pindah ke kanan jadi negatif. Lalu ini tetap min 25.200. Ini 3.600 saya pindah ke kanan. Tadi ini pindah ke kiri ya, karena pindah ke kanan. Jadi dikurang ya. Ini kan tadi positif, berarti jadi min kurang 3.600. Nah ini jadi min 40 min lagi 840. Berarti minnya makin banyak, min 880 ya TA. Nah ini min lagi min 25.200 terus min lagi 3.600. Berarti minnya makin banyak tuh, 0,0882. Tapi min ya, ya kamu pinjam 25.200 pinjam lagi 3.600, kan makin banyak pinjamnya 28.800. Berarti ini min bagi min, TA nya itu ya yang angkanya sendiri dulu nggak ada huruf dibagi yang ada huruf, itu min 880. Ini coret ya, kan min bagi min positif nanti plus. Ini bisa kamu coret nolnya 1. Ini 1 1. Nah tinggal 2880 dibagi 88. Ya. Berarti ini 2880 dibagi 88. Berarti dapat 3 ya. 3 dikali 88 itu ini 426. Ya betul ya, 264. Kurang. Nah, 240 dibagi 88 dapat 2 ya. Sekarang 88-nya dikali 3, dikali 2. Berarti ini 6, nah jadi 176. Kamu kurang, ini 4, ini sisa 13. Jadi 6 ya. Nah 64 kan lebih kecil dari 88, berarti nggak bisa. Jadi kamu tambahin 0, ini kasih koma. 140 bagi 88 berapa tuh? Kalau 10 udah pasti lebih ya. 88 kali 10 kan 880. Coba 88 dikali 8. Ini 4, ini 6. 64 tambah 6 70. Oh, kelebihan. Coba dikali 5. 88 dikali 5 berapa tadi? Dikali 7 berarti ini 6, ini 5. 56 tambah 5 61. Nah bisa ya, 0,7. Nah sampai sini aja udah bisa hasilnya 32,7 ya berarti. 32,7 derajat Celcius. Ini suhu akhir campuran air sama logamnya.